Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fuada, NIM 19060022, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alpon Saprianto SEME. Baik, di sini dengan mata kuliah Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Dari pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai 4 pokok persoalan. Yang pertama, persoalan ekonomi. Yang kedua, batasan. Ketiga, ruang lingkup. Dan yang keempat, manfaat. Oke, yang pertama kita masuk ke persoalan ekonomi. Yang pertama yaitu persoalan ekonomi. Manusia lahir dan ada dengan segala kebutuhan. Pada awal peradaban, kebutuhan manusia itu sangat terbatas dan masih sangat sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia pun akan semakin meningkat. Akan tetapi, alat pemuas kebutuhannya masih sangat sederhana atau masih sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukannya ilmu yang disebut dengan ilmu ekonomi. Ada beberapa persoalan yang harus dipecahkan dengan ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengkombinasikan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu apa dan kapan barang dan jasa itu dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pula cara mendistribusikan barang dan jasa kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi dikembangkan oleh pakar ekonomi secara lebih canggih dan lebih maju. Akan tetapi tidak semua persoalan dapat diatasinya. Seperti persoalan-persoalan lain yaitu seperti ideologi, politik, sosial budaya, agama, keamanan, dan lain-lainnya. Pada persoalan ekonomi juga, semua persoalan yang selalu ada menyebabkan kita perlu menggali ilmu ekonomi lebih dalam lagi. Kemudian yang lebih canggih dan yang lebih ampuh untuk digunakan dalam menghadapi masa sekarang dan masa yang akan datang. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan-aturan, kaidah-kaidah atau cara pengelolaan. Jadi dapat diartikan sebagai aturan-aturan, kaidah-kaidah atau cara pengelolaan suatu rumah tangga. Manusia lahir dalam suatu kelompok masyarakat. Suatu masyarakat disebut dengan sistem yang dikenal juga dengan interaksi. Jadi, sistem ekonomi ialah interaksi dari unit-unit ekonomi kecil seperti produsen dan konsumen ke unit-unit ekonomi besar di suatu wilayah. Dalam suatu sistem ekonomi, terdapat suatu proses atau kegiatan oleh masyarakat. Akan tetapi, alat pemenuh kebutuhannya yang masih sangat rendah. Adapun keputusan-keputusan lebih diserahkan kepada perseorangan atau pemerintah. Dua sistem ekonomi tersebut memiliki perbedaan-perbedaan seperti adat istiadat, hukum, norma-norma, aturan-aturan yang disebut juga dengan ekonomi campuran, yang dimana tersebut merupakan kesepakatan akan tujuan bersama serta otoritas dan kekuasaan untuk mengerahkan sumber daya yang ada untuk tujuan bersama, tergantung dari doktrin, mazhab, dan aliran-aliran atau pandangan-pandangan yang digunakan. Selanjutnya itu tentang ruang lingkup. Di sini saya mungkin akan membacakan materi-materi apa saja yang nantinya akan kita bahas di semester 3 ini, yaitu tentang mata kuliah Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Di bab 1 ini, sekarang kita sedang menjelaskan tentang pendahuluannya, tentang persoalan ekonominya, tentang batasannya, tentang ruang lingkup, dan juga tentang manfaatnya. Di bab 2 nantinya kita akan membahas mengenai pemikiran ekonomi masa praklasik, di mana poin-poinnya yaitu pemikiran-pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno, dan juga pemikiran kaum skolastik, era merkantilisme, dan juga nantinya kita akan membahas mengenai mazhab fisiokratis. Di bab 3, teori klasik Adam Smith, di mana di situ nanti kita akan membahas mengenai hakikat manusia serakah, mekanisme pasar bebas, teori nilai, teori pembagian kerja, dan teori akumulasi kapital, sehingga nanti kita juga akan bahas pengaruh pandangan Adam Smith tersebut. Di bab 4,
yaitu pemikiran tokoh-tokoh klasik lainnya seperti Thomas Robert Malthus, David Ricardo, Jean-Baptiste, John Stuart Mill. Di bab 5 kita akan membahas mengenai sosialisme sebelum Marx, di mana nantinya kita akan membahas pengertian dari sosialisme atau komunisme dan juga sosialisme utopis, dan yang terakhir kita menjelaskan mengenai sosialisme komunitas bersama. Nah, di bab 6-nya kita akan membahas sosialisme Marx, di mana nantinya kita akan membahas kesamaan Marx terhadap sistem kapitalis dan juga teori pertentangan kelas, teori surplus value dan penindasan buruh, dan nanti kita akan bahas dialektika materialisme historis, fase-fase perkembangan masyarakat, dan beda sosialisme dan komunisme menurut Marx. Di bab 7 kita akan menjelaskan tentang pembaharuan terhadap Marxisme, di mana di situ nanti akan dijelaskan latar belakangnya, Leninismenya, revisionismenya, dan juga aliran kiri baru. Dan di bab 8 yaitu mazhab neoklasik, di mana di situ dijelaskan pendekatan marginal, mazhab Austria, mazhab Lawrence, mazhab Cambridge, persaingan monopolistik dan pasar tidak sempurna, serta games teori dan informasi asimetris. Dan di bab 9 yaitu aliran sejarah atau historis, di mana di situ dijelaskan serangan terhadap metode klasik, tokoh-tokoh aliran sejarahnya. Dan di bab 10 yaitu aliran institusional, di mana dijelaskan motivasi konsumennya, perilaku pengusaha, serta tokoh-tokoh institusional lainnya. Di bab 11 dijelaskan yaitu tentang pemikiran-pemikiran Keynes, di mana di situ nanti akan dijelaskan karya-karya Keynes, kritik Keynes terhadap teori klasik, peran pemerintah dalam perekonomian. Di bab 12 yaitu Neo Keynes dan Pasca Keynes, di mana di situ nanti dijelaskan siapa tokoh-tokoh Keynes ya, dan teori gelombang perusahaan dan teori pertumbuhan dan pembangunan, dan bagaimana kebijakan fiskal versus moneternya. Di bab 13 yaitu aliran monetaris, di mana di situ nanti dijelaskan kritikan terhadap kebijakan intervensi Keynesnya, pokok-pokok pikiran aliran monetaris dan tokoh-tokoh aliran monetaris, dan perbedaan monetaris Keynesian, perhatian terhadap ekonomi mikro. Dan di bab 14 nanti dijelaskan aliran sisi penawaran, di mana nanti di situ dijelaskan siapa tokoh-tokohnya, perbedaan pandangan Keynes dengan monetaris, dan program penurun pajak dan anggaran berimbang. 15 nanti dijelaskan yaitu aliran Ratex, di mana di situ nanti siapa tokoh-tokohnya, unsur ekspektasi dalam perekonomiannya, serta nanti implikasi kebijaksanaan dan pro dan kontra yang nanti juga akan dijelaskan. Dan di bab 16 yaitu penutup. Nanti kita akan melihat ke belakang dan ke depannya, melihat kembali ke belakang dan melihat nanti apa yang akan diinginkan di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu manfaat-manfaat mempelajarinya. Yang pertama yaitu kita mengetahui teori-teori apa saja yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi. Yang kedua yaitu kita juga mengetahui kebaikan dan kelemahan yang digunakan dalam suatu pendekatan. Dan yang ketiga, bisa dijadikan acuan untuk pengambil keputusan dalam masalah-masalah ekonomi, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.